Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan, bahkan sampai bisa teman-teman koleksi di dalam portofolio untuk disimpan dalam periode sampai window dressing datang. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, belajar bareng dan juga sharing bareng, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas di bawah saya akan masukkan teman-teman ke dalam dua grup, yang di mana satu grup ada grup VIP Think Big, yang di situ hanya saya yang bisa men-share informasinya, namun saya tidak bisa klik karena ada sebuah informasi yang saya share di situ dan saya nggak ingin tampilkan ke publik. Dan di sini teman-teman perhatikan ada satu grup memang yang kita siapkan untuk teman-teman bisa saling berdiskusi. Di sini kita bisa saling sharing, di sini kita bisa saling bertukar pikiran, dan bisa kita saling belajar. Seperti yang teman-teman perhatikan, grup kita aktif untuk saling sharing. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan suatu grup yang positif, dan juga grup yang selalu mengingatkan dan bahkan bisa membuat teman-teman jauh lebih mandiri ke depannya, teman-teman boleh bergabung bersama kita daripada nanti teman-teman trading berbayar di grup yang teman-teman nggak kenal siapa ownernya, bahkan metodenya teman-teman nggak tahu apakah bisa dipertanggungjawabkan secara akademis atau bahkan secara praktikal. Ya, lebih baik teman-teman bergabung bersama kita. Teman-teman tuh nggak kita pungut biaya apapun, yang paling penting adalah teman-teman trading bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini kita pertama kali forecast composite index IHSG kita. Sebenarnya kalau kita tarik dari weekly chart, kita temukan indeks kita benar-benar berada dalam fase strong bullish. Teman-teman perhatikan, dia benar-benar berada fase yang strong bullish. Dan kalau kita membuat peta perjalanan, teman-teman akan temukan sebenarnya indeks kita dari Oktober tahun 2021 belum kemana-mana, teman-teman. Sebenarnya kalau kita buat peta perjalanannya, maka kita temukan sebenarnya indeks kita belum kemana-mana nih. Dia belum membuat neo high-nya nih. Jadi sebenarnya overall indeks kita masih berada dalam suatu konsolidasi. Dan kalau kita lihat secara daily time frame, kita temukan memang eh, indeks kita secara secondary trend dia mengalami sebuah koreksi, tapi di sini secara minor trendnya sudah mulai up ke atas. Nah, di sini kita membuat peta perjalanannya kembali secara daily time frame. Kita temukan ada sebuah area support di sini, teman-teman. Ini support secara minor trendnya kita temukan di sini. Jadi kita adjust saja, kita adjust karena terjadi sebuah adjustment di sini, teman-teman. Saya hapus dulu. Di sini terjadi sebuah adjustment. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya di perdagangan hari ini memang dia ditutup minus 0,98%. Memang kalau kita perhatikan juga foreign di perdagangan hari ini juga outflow sangat lumayan, 1,12 triliun kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, sekarang kita perhatikan memang pergerakan komposit kita cukup berpengaruh dengan pergerakan foreign, teman-teman. Jadi overall sih sebenarnya jujur saya lihat masih aman-aman aja untuk pergerakan komposit kita selagi komposit kita tidak membuat new low baru di bawah 6960, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia break di bawah 6960, baru itu bisa menjadi suatu warning bagi kita. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia akan kejar area berikutnya. Setidaknya dia akan kejar area ini. 6.812 ini kurang lebih. Jadi sebenarnya sih selagi komposit kita benar-benar berada di area-area ini, ya ini merupakan area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk perhatikan saham-saham apa aja yang masih berada di area bottoming, teman-teman. Karena kita mempunyai forecast memang dalam waktu dekat di dalam window dressing ini, komposit kita kemungkinan besar berada dalam suatu fase yang positif. Jadi kita pun harus memandangnya itu cukup positif. Yang paling penting adalah lihat komposit kita berada di area mana. Ketika dia benar-benar berada di area demand level, ya teman-teman boleh cari saham-saham apa aja yang memanuver indeks kita dan perhatikan apakah saham-saham tersebut benar-benar berada di area demand levelnya atau benar-benar berada di area yang benar-benar menarik untuk kita koleksi sahamnya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan, dan teman-teman wajib watchlist ya, karena saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini juga nggak langsung teman-teman bisa entry gitu. Karena jujur saya sendiri pengguna analisa teknikal supply and demand. Jadi teman-teman boleh perhatikan ketika saham-saham ini benar-benar masuk ke area yang sesuai kita forecasting, teman-teman bisa mencoba melakukan suatu akumulasi karena
teman-teman harus ketahui juga ketika window dressing itu datang, itu merupakan suatu fenomena yang dimana para fund manager akan mencoba mempertunjukkan portofolionya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwasanya ketika fund manager itu ingin menunjukkan portofolio, saham-saham yang mereka koleksi itu bukan saham-saham lapis 3, tapi saham-saham yang mereka akan koleksi adalah minimal saham-saham LQ45, teman-teman. Jadi, teman-teman juga tentang window dressing itu juga jangan sampai salah sangka ya. Misalnya, teman-teman ingin mendapatkan window dressing, tapi teman-teman koleksi saham lapis 3 itu salah, teman-teman. Karena window dressing itu tak lepas dari mempertunjukkan portofolio fund manager, dan tentu portofolio fund manager itu saham-saham yang mereka koleksi adalah saham-saham LQ45. Jadi teman-teman harus ngerti dulu di situnya. Jangan nanti teman-teman tuh ingin mendapatkan fenomena window dressing tapi teman-teman koleksi saham lapis 3, saham lapis 2. Tentu itu nggak make sense ya. Itu nggak make sense gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja saham-saham apa aja yang ingin kita coba berikan kepada teman-teman yang bisa teman-teman simpan sampai window dressing itu sampai di bulan Desember gitu. Jadi nggak ada patokan ketika Desember itu window dressing datang atau bagaimana, karena intinya adalah ketika memasuki bulan Desember kemungkinan besar saham-saham itu akan trending, teman-teman. Kemungkinan besar saham-saham itu akan trending, dan seharusnya ketika saham itu trending, teman-teman itu bukan waktunya untuk membeli, tapi justru di situ waktunya untuk teman-teman siap melakukan taking profit. Jadi teman-teman perhatikan aja ketika saham-saham melakukan suatu koreksi, teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area demand level kita, disitulah kesempatan teman-teman untuk koleksi sahamnya. Disitulah kesempatan teman-teman untuk koleksi sahamnya. Nah, di sini saya akan langsung saja akan membahas saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dan watchlist ketika saham-saham tersebut memasuki areanya, teman-teman bisa pertimbangkan. Di sini saya menganalisanya secara teknikal, saya nggak ingin membahas secara akumulasi dan lain-lain, saya ingin membahas secara teknikal karena yang saya pahami secara Dow teori adalah price action discount everything, yang dimana pergerakan harga itu sudah menginput segalanya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengerti, pergerakan harga itu bukan terbentuk karena sesuatu yang dibuat-buat secara coding data, enggak seperti itu. Tapi pergerakan harga terbentuk karena terjadinya suatu transaksi. Ketika transaksi beli lebih besar daripada penjual, tentu harga akan berada di atas. Ketika harga terjadi suatu ketidakseimbangan, terjadilah harga lonjakan, entah itu harga naik, entah itu harga turun, teman-teman. Jadi metode supply and demand adalah melihat di mana awal mula terjadi ketidakseimbangan, dan ketika teman-teman menemukan area-area tersebut, di situ teman-teman bisa asumsikan merupakan area demand level kita, teman-teman. Jadi di video kali ini saya nggak ingin bahas tentang seperti apa melihat area supply and demand, karena itu saya hanya ingin membahasnya di teman-teman kita ada di grup WhatsApp. Saya nggak ingin menampilkannya ke publik ya. Dan saya selalu satu lagi mengingatkan kepada teman-teman, saya melihat sudah cukup banyak trader-trader saham yang mengasumsikan area demand level, supply level. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan area demand level, supply level, nggak ngerti trading forex, saya pastikan mereka benar-benar nggak ngerti arti supply demand, supply level, demand level, teman-teman. Karena metode supply and demand itu hanya bisa dipelajari dari trading forex, teman-teman. Kalau seandainya mereka nggak ngerti trading forex seperti apa, mereka mengajarkan kepada teman-teman antara area supply and demand, saya pastikan mereka hanya ikut-ikutan gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Sebenarnya kalau kita lihat secara daily-nya dulu, secara weekly-nya dulu, kita perhatikan. Nah, teman-teman perhatikan sebenarnya secara weekly saham ini secara majority memang berada dalam fase uptrend. Kalau kita lihat memang di sini ada sebuah area resisten kuat, teman-teman perhatikan yang tidak mampu ditembusnya. Kita letak di sini kurang lebih, dan di sini dia mengalami sebuah correction, teman-teman perhatikan ketika COVID terjadi, dan kita melihat secara dari sini, dari tahun 2020-nya, kalau kita lihat secara majority-nya dari sini, teman-teman, maka kita bisa asumsikan saham ini benar-benar berada dalam fase uptrend. Tapi saya di sini tidak ingin gunakan channel trend line, karena channel trend line juga bisa salah ketika teman-teman nggak ngerti structure market pergerakan harga saham, teman-teman. Karena yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa menemukan di mana area beli dan area jual. Di sini memang secara structure dia benar-benar berada dalam fase uptrend, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini dia tidak membuat new high baru untuk saham Astra ini. Kalau teman-teman lihat memang secara view jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman bicara fundamental, memang fundamental itu dibagi dalam dua karakteristik.
Karakteristik pertama secara fundamental kita bisa lihat secara by data atau secara historical performance kerja perusahaan, itulah kita lihat secara valuasi, entah itu laporan laba rugi dan lain-lain, itu secara data teman-teman. Tapi secara fundamental satu lagi teman-teman bisa lihat secara story. Story perusahaan ini seperti apa ke depannya. Jadi sebenarnya perusahaan Astra ini kalau kita lihat secara story atau cerita dia ke depannya ini masih sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu memang pemerintah saat ini sedang mendukung sebuah perubahan dari otomotif yang bergerak di bidang bahan bakar ke bahan bakar hybrid atau listrik, teman-teman. Jadi kemungkinan besar Astra ini akan mendapatkan suatu hal yang positif atau katalis yang positif secara story ke depannya. Dan memang secara fundamental by data kita nggak perlu ragukan lagi. Dan kita lihat juga secara cerita, saham ini memang mempunyai view yang masih sangat prospek ke depannya karena kita tahu juga ke depannya kemungkinan otomotif itu akan didorong secara kelistrikan ya. Jadi kemungkinan besar bahan bakar akan transisi dari bahan bakar uh, mungkin energi seperti minyak dan sekarang akan berbahan bakar listrik, teman-teman. Jadi kemungkinan besar ke situ. Teman-teman boleh perhatikan otomotif sekarang tuh udah mulai ke arah sana. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga memang dia sedang mengalami correction. Kita lihat di sini dia mengalami sebuah koreksi. Sebenarnya sih saya sudah mempunyai forecast saham ini. Kenapa? Karena kita lihat, teman-teman. Kita lihat di sini dia memang mengalami sebuah penurunan, tapi cukup menarik. Kalau seandainya teman-teman mempelajari gerakan, di sini kita temukan memang dia akan membuat gerakan yang kelima. Dan saya meyakini dia akan membuat gerakan kelima yang dimana itu tercluster dengan area demand-nya. Nah, kita lihat di sini, saya buat gambarnya terlebih dahulu. Nah, kemungkinan besar teman-teman, dia akan koreksi lagi ke area demand level, membuat gerakan yang kelima, dia break, dia retest baru dia up. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi kita mempunyai view yang positif sebenarnya untuk Astra sendiri, tapi untuk area entry teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Karena sebagus apapun saham, tapi kalau teman-teman entry nggak di posisi yang tepat, itu cukup berbahaya untuk portofolio teman-teman gitu. Jadi untuk Astra sendiri, bagi saya pribadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu dia memasuki area demand level kita setidaknya di area 6075, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba lebih agresif, setidaknya 6100 teman-teman boleh koleksi gitu. Jadi untuk Astra sendiri kita menunggu momentumnya dia memasuki area demand level yang dimana dia tercluster dengan gerakannya yang kelima, teman-teman. Dia 1 2 3 4 dan kelima kemungkinan besar ke sini dan dia up gitu. Jadi untuk Astra sendiri teman-teman boleh perhatikan untuk area entry kita ada di 6075 atau 6100 kita katakan bagi teman-teman yang ingin entry dan areanya itu sampai 5825. Untuk stop loss sendiri teman-teman wajib jaga juga dengan stop loss karena sangat berbahaya juga kalau seandainya teman-teman nggak stop loss ya karena ini merupakan area DBR-nya atau drop base rally-nya yang di sini masih fresh areanya teman-teman. Jadi kita mempunyai forecast kalau teman-teman ingin entry di saham Astra kemungkinan besar dia masih ada penurunan, kurang lebih sekitar 4%. Jadi pastikan ketika dia benar-benar memasuki area demand level kita, teman-teman jangan sampai sia-siakan momentumnya. Gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan memasuki area ini dan setidaknya teman-teman bisa TP satunya itu di area-area resisten yang kita katakan di area 7200 gitu. Oke, itu untuk Astra teman-teman boleh perhatikan area entry-nya kalau seandainya teman-teman ingin simpan saham-saham ini untuk di saham di window dressing gitu. Nah, selanjutnya ada saham UNTR. UNTR ini masih menarik teman-teman karena dia sudah mendekati area demand level kita, teman-teman. Di sini kita perhatikan. Sebentar saya tandakan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham UNTR pastikan ketika dia memasuki area ini baru teman-teman boleh entry gitu. Jadi jangan langsung teman-teman sembarang terobos. Kemungkinan besar dia masih ada potensi turun. Jadi pastikan aja kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu dia mengalami koreksi terlebih dahulu gitu. Sebentar ya, kita paskan saja di 27.000. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry, boleh setidaknya di area 27.000. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 26.125, teman-teman. Jadi kita mempunyai forecast memang dia ada sebuah koreksi lagi. Jadi pastikan aja ketika dia terkoreksi memasuki area demand level baru teman-teman boleh entry dan
teman-teman bisa simpan sampai window dressing gitu. Jadi ketika window dressing datang, di situ teman-teman bisa menikmati untuk melakukan taking profit. Tapi perhatikan juga, ini bukan menjadi suatu hal yang pasti. Makanya saya katakan ketika dia benar-benar break di bawah area demand level, ya lebih baik teman-teman wajib cut loss sahamnya. Karena apa? Karena tandanya demand atau buyer yang standby di area tersebut tidak menginginkan barangnya lagi. Jadi kalau seandainya dia break, kemungkinan besar dia akan masuk area-area berikutnya dan lebih baik kita cut loss dulu, baru kita bisa buyback lagi di area-area bottoming-nya, teman-teman. Gitu, oke? Jadi itu untuk UNTR. Selanjutnya kita lihat saham BBRI. Nah, teman-teman boleh tahu sebenarnya BBRI ini salah satu saham yang lagging ya dibanding saham eh, satu segmen dengan dia seperti Mandiri dan BCA. Tapi sebenarnya saham BRI ini masih sangat menarik untuk teman-teman cermati. Terlepas dia masih belum membawa all time high-nya nih. Karena kita perhatikan BCA dan juga Mandiri sudah membawa all time high-nya. Sekarang kita tinggal tunggu momentumnya kapan BRI ini akan membawa all time high-nya, teman-teman. Di sini kita juga temukan, kalau tidak salah ya, kita belum menemukan laporan keuangannya keluar. Jadi kita boleh estimate bahwasanya ketika laporannya keuangannya keluar, dia akan mendapatkan hasil yang positif dan kemungkinan besar di situ sahamnya akan trending. Nah, sekarang adalah ketika sahamnya sudah merilis laporan keuangannya, teman-teman jangan beli di situ. Tapi ketika momentumnya lagi mengalami sebuah koreksi, baru teman-teman bisa entry sahamnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia seperti membuat sebuah ascending, teman-teman. Ascending triangle, dan kita temukan memang, sebentar ya, sorry. Kita temukan memang dia juga sudah membuat 5 gerakan, dan itu sangat menarik untuk pergerakan dia ke depannya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat kemungkinan besar dia akan membuat gerakan yang kelima, baru dia up, dia retest, baru dia rally. Jadi, memang untuk BBRI kita masih mempunyai forecast yang positif, tapi bagi teman-teman yang ingin entry, saya sarankan tunggu dia koreksi terlebih dahulu, teman-teman. Kita lihat dulu secara Fibo-nya juga. Nah, kemungkinan besar dia kurang lebih area 4.400 sampai 4.500, teman-teman boleh entry nih. Jadi kemungkinan besar dia akan kejar area-area ini, teman-teman. Kita tandakan dulu. Nah, kurang lebih area ini. Kita lihat kurang lebih 4.500. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi saham BBRI, perhatikan aja ketika dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa entry. Karena ini masih menarik untuk BBRI, teman-teman. Karena di sini kemungkinan besar dia akan membuat gerakan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia up. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi BBRI, teman-teman perhatikan area entry gitu. Untuk TP-nya, teman-teman bisa letak setidaknya TP1 ya, bisa kita letak di high-nya, kurang lebih di 5.000. Kemungkinan besar dia akan dapat ya 5.000 kalau seandainya laporan keuangannya keluar dan bagus. Kita letak di sini aja deh, 4980. Dan untuk TP2-nya, kita lihat dulu. Untuk TP2, kita perhatikan ada di 5.600, teman-teman. Jadi, perhatikan TP1-nya di 4980. Kalau seandainya dia mampu break, bermain di atas 4980, kemungkinan besar dia akan kejar area 5.600. Dan sekarang pertanyaannya adalah area entry-nya. Teman-teman perhatikan area entry pertama kita ada di 4420 sampai 4.500 gitu. Jadi kita akan update kembali kalau seandainya saham ini break di bawah 4.420. Untuk area pertama, teman-teman boleh perhatikan ada di area 4.420 sampai 4.500. Kalau seandainya teman-teman ingin entry saham BBRI. Selanjutnya kita lihat saham Telkom. Nah, untuk Telkom juga sama teman-teman. Saya sudah tandakan areanya, saya hapus dulu gambarnya. Untuk Telkom saya sudah tandakan, jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Telkom atau average down, saya sarankan lebih baik tunggu saja dia memasuki area yang telah kita tandakan ini, baru teman-teman bisa coba pertimbangkan average down. Setidaknya level 4.000 sampai, kita lihat dulu, 4.000 sampai 3830. Untuk stop loss-nya sendiri baru di bawah 3.830. Kita katakan di 3.800, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Telkom, ini merupakan area base entry kita, teman-teman. Karena secara risk to reward ratio juga masih menarik. Dia memasuki area 4.000, baru teman-teman bisa hold sahamnya untuk sampai window dressing gitu. Jadi teman-teman perhatikan untuk Telkom areanya. Nah, mungkin itu 4 saham yang saya bisa referensikan kepada teman untuk teman-teman bisa koleksi dan simpan ketika dia memasuki area demand yang sesuai forecast kita. Jadi ketika dia sampai ke area demand kita itu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dan teman-teman bisa simpan sampai
waktunya window dressing. Nah, ketika sampai window dressing, disitulah waktunya teman-teman itu melakukan take profit. Jangan lagi nanti ketika window dressing masuk, malah teman-teman sibuk mencari saham yang mau teman-teman beli. Itu nanti udah salah prediksi namanya, teman-teman. Nah, di sini saya hapus dulu WhatsApp-nya. Di sini teman-teman perhatikan ada 3 saham lagi yang ingin kita bahas. Di sini 3 saham tambahan ini adalah saham-saham yang di grup WhatsApp kita ada teman-teman yang ingin kita bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi saham pertama saya ingin bahas saham Sido terlebih dahulu. Saham Sido di sini kita lihat memang secara momentum dia dibanting sangat signifikan. Di sini terlihat jelas sebuah tekanan jual, tapi di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai recovery. Kalau kita perhatikan dia seperti membuat inverted head and shoulders. Kita lihat di sini dia left head-nya, di kepalanya, di bahu kanannya. Tapi saya nggak ingin bahas cara itu metodenya, karena di sini sebenarnya untuk Sido sendiri masih menarik, teman-teman. Di sini dia break area sebelumnya, yang dimana kemungkinan besar dia akan membuat high berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah entry dan juga sudah punya barangnya, yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp, teman-teman bisa hold barangnya, kemungkinan besar dia akan kejar area ini, teman-teman. Ini merupakan area supply level dia, 845. Jangan sampai 855 ya, karena di sini terlihat jelas area terakhir itu di 845. Jadi teman-teman kalau seandainya pegang Sido masih menarik, teman-teman. Kita lihat untuk masih worth it ya, masih worth it bagi teman-teman yang sudah punya barangnya. Kalau seandainya ingin hold, kita buat stop lossnya di sini kurang lebih sekitar 6,5% dan TP-nya di 845, teman-teman, kurang lebih 10%. Jadi 1 banding 1,16 masih menarik untuk secara risk to reward ratio. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang ya masih bisa hold sahamnya nih. Gitu, karena overall saham ini masih ada potensi untuk upside gitu. Oke, itu untuk Sido. Selanjutnya saham ERA, kita lihat. Untuk saham ERA sendiri, sebenarnya secara majority trend kita terlihat jelas saham ini benar-benar dalam fase distribusi ya. Ini adalah saham sudah terlihat jelas berada dalam fase distribusi yang dimana dia mengenai area peak-nya. Teman-teman perhatikan dia kena area peak, dia langsung terjadi suatu distribusi. Kita temukan di sini terjadi suatu distribusi. Nah, ketika saham seperti ini, saya sarankan teman-teman jangan coba menangkap pisau jatuh dulu. Kenapa? Ketika saham benar-benar dalam fase strong bearish seperti ini, kita nggak bisa menggunakan metode menangkap pisau jatuh karena sangat berbahaya. Dia kalau kita perhatikan secara konsisten membuat lower low dan lower high, dan ya kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, saya sarankan lebih baik kita subjektif mungkin teman-teman tunggu di area-area kritikalnya aja, setidaknya di 346 sampai 334 atau di 290 sampai 300-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry sih saya sarankan di area-area itu. Jangan nanti teman-teman nggak ngerti kalau seandainya ingin average down tapi nggak ngerti area-areanya teman-teman, itu sangat berbahaya. Nah, ini saya tandakan, jadi saya harap teman-teman catat ya, yang menanyakan saham ERA, teman-teman catat, jangan sampai sembarangan masuk, apalagi nggak ngerti metodenya, teman-teman sembarang masuk itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin entry, saya sarankan mending dia masuk area ini, ketika break di bawah 334, cut loss dulu, baru tampung lagi di area 300 sampai 290 gitu. Jadi masih jauh perjalanannya, jadi saya sarankan sih lebih baik cari saham lain aja, teman-teman. Lebih baik cari saham lain aja karena saham ini masih benar-benar berada dalam fase yang strong bearish, dan kalau seandainya menarik lebih baik dia tunggu bermain di atas 434 ini. Jauh lebih bagus ketika dia mampu membuat new high baru di situ kita bisa berasumsi bahwa saham ini mulai menarik. Selagi dia masih membuat new low baru, ya saham ini nggak menarik untuk teman-teman cermati. Lebih baik buy on weakness di area-area yang kita tandakan ini, gitu. Oke. Nah, selanjutnya Akra. Untuk Akra sebenarnya kita perhatikan di sini, teman-teman, kita lihat secara sekilas. Kalau kita tarik dari sini, teman-teman, kalau kita tarik dari sini, sebentar ya. Kita tarik dari sini, dari high satu ke high berikutnya seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, dia seperti membuat sebuah polar rising wedge, teman-teman. Nah, di sini kalau kita adjustment dulu, sebentar saya adjustment dulu. Kalau kita adjustment seperti ini,
Nah, ini teman-teman bisa tandakan seperti ini. Kenapa saya buat seperti itu? Karena di sini teman-teman lihat, dia terjadinya di sini teman-teman. Satu, dua, memang dia break, seakan-akan break, tapi kembali lagi ke bawah, bahkan diturunkan. Ini teman-teman bisa membuat sebuah asumsi ini merupakan area bull trap namanya teman-teman. Ini bull trap. Nah, seperti ini. Ini merupakan area bull trap, dan sekarang dia break ke bawah, dan rising wedge-nya pecah ke bawah, dan kemungkinan besar dia akan terjadi sebuah koreksi, dan saya sarankan bagi teman-teman yang ingin entry atau average down, tunggu di area neckline-nya aja, teman-teman. Tunggu dia di area neckline-nya nih. Kemungkinan besar dia akan jatuh ke area neckline-nya. Karena biasanya rising wedge itu selesai ketika dia memasuki area neckline-nya nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry atau average down, saya sarankan ketika dia memasuki area 1300 nih. Nah, saya presisikan dulu. Nah, kurang lebih di area ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin average down atau entry di saham Akra sendiri, lebih baik masuk dia ke 1300 baru teman-teman bisa entry gitu. Karena ketika rising wedge-nya pecah seperti ini, kemungkinan besar dia akan kejar area neckline-nya teman-teman, setidaknya 1300. Stop loss-nya sendiri cukup di bawah 1275. Saham ini masih menarik, tapi nggak di harga sekarang. Saya sarankan teman-teman boleh entry di area 1300 gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi insight bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya pandu bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.